Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pertemuan kali ini, pada perkuliahan hari ini, kita bisa bertemu meskipun dalam tatapan maya dengan keadaan sehat walafiat. Untuk kemudian maka mari kita mulai perkuliahan ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat bertatahkan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah sang pembawa atau perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman terang ad-dinul Islam, yang nantinya beliau yang juga kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Ketiga kalinya saya di sini sebagai fasilitator yang mewakili dari kelompok 8 yang beranggotakan, yaitu pertama ada Zulfa Zainatul Hikmah, dan kedua yaitu Yusril Anwar, saya sendiri, dan kemudian ada Zahra Rif'anil Latifah. Kemudian saya di sini akan mempresentasikan terkait dengan makalah dan PPT yang telah saya buat dan kelompok saya, yaitu sahabat Ulfa atau Mbak Ulfa dan Zahra Rif'anil Latifah. Mungkin langsung saja presentasi yang akan saya bawa, yaitu bertemakan pendekatan interdisipliner dan pendekatan multidisipliner dalam studi Islam. Terkait dengan materi pembahasan mungkin mengenai pengertian, ruang lingkup, dan penerapan. Terkait dengan definisi pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Interdisipliner merupakan pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau dapat tepat guna secara terpadu. Sedangkan multidisipliner merupakan pendekatan dalam pemecahan masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu meskipun tidak serumpun. Kemudian ruang lingkup pembahasan itu agama sebagai doktrin dari Tuhan, terus sebagai interaksi sosial, terus gejala budaya. Agama sebagai doktrin dari Tuhan. Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Berdasarkan pada definisi Islam sebagaimana dikemukakan di atas, maka inti dari Islam adalah wahyu. Sedangkan wahyu yang dimaksud di atas adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang Al-Quran yang kita sekarang dalam bentuk mushaf atau kitab yang terdiri dalam 30 juz, mulai dari surat Al-Fatihah yang berakhir dari surat An-Nas. Dan jumlahnya ada 140 surat. Dari kedua sumber itulah Al-Quran dan Al-Sunnah. Ajaran Islam diambil, namun meski kita mempunyai dua sumber tersebut, itu ajaran Islam tetap memerlukan ijtihad dari para ulama. Kemudian hasil pemikiran manusia yang berupa interpretasi terhadap teks suci itu disebut kebudayaan, maka disebut pertahanan Islam. Kemudian sistem keuangan Islam dan sebagainya yang timbul sebagai hasil pemikiran manusia adalah kebudayaan pula. Kalaupun ada perbedaannya dengan kebudayaan biasa, maka perbedaan itu terletak pada keadaan institusi. Maka hal tersebut termasuk pada gejala budaya. Kemudian sebagai interaksi sosial, Islam dapat dipelajari melalui pendekatan antropologi hubungan agama dengan berbagai masalah kehidupan manusia, dan dengan itu pula agama terlihat akrab dan fungsional dan berbagai fenomena kehidupan manusia. Kemudian penerapan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Pertama, ada perubahan format formalisme menuju substantif, dan ada dua perbaikan term dan ekstrem. Kemudian tiga,
perubahan eksklusif menuju universalisme. Dan keempat itu pengajian sekaligus pengkajian. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Mungkin apabila ada kesalahan dan kekurangan terkait dengan pengetahuan yang saya berikan pada pertemuan kali ini, saya harapkan dalam partisipasi sahabat-sahabat dan teman-teman terkait dengan diskusi nanti bisa menemukan titik terang yang lebih mendalam terkait pembahasan dan perkuliahan dalam tema yang saya bawa tadi terkait dengan interdisipliner dan multidisipliner dalam pendidikan Islam, pendekatan studi Islam. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwaniyah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.